Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan berapakah pendapatan maksimum suatu tukang las dari pemesanan pagar. Nah, kalau kita lihat, biaya pemesanan pagarnya berdasarkan pemesanan pagar jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Bisa kita misalkan di sini X menunjukkan luas pagar jenis yang pertama dalam meter persegi dan Y adalah luas pagar jenis yang kedua dalam meter persegi. Untuk pendapatan dari tukang lasnya ini, kita simbolkan saja dengan Fx, Y berdasarkan biaya pemesanan pagar jenis yang pertama untuk seluas X meter persegi, berarti karena 1 meter perseginya 80.000, maka tinggal kita kalikan di sini dengan X. Kita akan peroleh sama dengan 80.000 X ditambah untuk pagar jenis yang kedua, 1 meter perseginya 50.000, berarti Y meter perseginya adalah 50.000 Y. Lalu karena X dan Y menyatakan masing-masing luas pagar, maka tidak mungkin kita nyatakan dalam bilangan negatif dan X serta Y-nya haruslah lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat berdasarkan penggunaan besi pipa, yang mana untuk 1 meter persegi pagar jenis yang pertama memerlukan 4 meter besi pipa. Berarti sebanyak X meter persegi membutuhkan 4 dikali X meter besi pipa. Karena di sini semua satuannya sudah dalam meter, serta ini luasnya meter persegi, maka untuk satuan luas serta satuan meternya tidak perlu kita tuliskan pada model matematikanya. Sehingga bisa kita tulis di sini 4X, kemudian ditambah untuk penggunaan besi pipa pada pagar jenis yang kedua, 1 meter perseginya membutuhkan 8 meter, maka seluas Y meter persegi membutuhkan 8Y meter besi pipa. Sehingga kita tambahkan di sini dengan 8Y untuk penggunaan besi pipanya, yang mana totalnya haruslah kurang dari atau sama dengan persediaannya, dan tidak mungkin melebihi persediaan besi pipanya. Karena di sini tersedia 640 meter, maka bisa kita simpulkan ini kurang dari sama dengan 640. Kita sederhanakan dengan kita bagi kedua ruasnya sama-sama dengan 4, karena 4 bilangan positif maka tidak merubah tanda pertidaksamaannya. Selanjutnya mengenai penggunaan besi beton, yang mana untuk 1 meter persegi pagar jenis yang pertama membutuhkan 6 meter, berarti X meter persegi membutuhkan 6X meter besi beton. Ditambah untuk pagar jenis yang kedua membutuhkan 4 meter besi beton 1 meter perseginya, berarti untuk Y meter persegi membutuhkan 4Y meter besi beton. Jadi kita tuliskan di sini 4Y, yang mana kalau kita jumlahkan berarti kurang dari sama dengan persediaannya, yaitu 480. Jadi ini kurang dari sama dengan 480. Bisa kita sederhanakan sehingga di sini tinggal kita cari DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diberikan. Untuk kedua pertidaksamaan ini, sementara waktu kita hilangkan tanda pertidaksamaannya dan kita ganti dengan tanda sama dengan. Nah, dari dua persamaan garis yang kita peroleh, kita cari titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya. Lalu kita cari titik potong antara kedua garis ini dengan metode eliminasi kita peroleh X sama dengan 40. Dan menggunakan substitusi kita peroleh Y-nya sama dengan 60, maka titik potongnya 40,60. Berdasarkan titik-titik yang sudah kita peroleh, kita gambarkan garisnya pada bidang kartesius, lalu kita kembalikan tanda pertidaksamaannya, dan karena di sini masing-masing ada tanda sama dengannya, berarti garisnya merupakan garis tegas, bukan garis putus-putus. Lalu karena di sini X lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya di sebelah kanan sumbu Y, dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya di atas sumbu X. Maka cukup kita perhatikan daerah yang di sini saja. Selanjutnya kita lakukan uji titik, yang mana bisa kita ambil salah satu titik yang tidak berada pada garisnya, misalkan titik 0,0. Pertama kita uji yang X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 160, berarti X dan Y kita ganti 0, maka 0 kurang dari sama dengan 160, yang mana ini adalah pernyataan yang benar.
berarti daerahnya memuat 0,0, yang mana garisnya yang ini, letak 0,0 di sini, berarti daerah yang memuat 0,0 adalah yang di sebelah sini. Selanjutnya kita uji juga yang 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 240. Kita juga akan peroleh pernyataan yang benar, berarti daerahnya juga memuat 0,0, sehingga daerahnya di sebelah sini. Untuk DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya secara keseluruhan, berarti daerah yang dilalui berwarna biru sekaligus berwarna kuning. Maka inilah DHP-nya yang kita akan ambil titik-titik pojoknya, yaitu titik ini, dan 0,0. Dari keempat titik pojok DHP-nya, kita cari masing-masing nilai fx, y. Contohnya untuk f 0,80 berarti x-nya kita ganti 0 dan y-nya kita ganti 80, maka kita peroleh 4 juta. Untuk titik lainnya, kita peroleh hasilnya seperti ini, dan karena yang dicari adalah pendapatan maksimum, maka di antara keempat nilai ini kita ambil yang nilainya terbesar, yaitu 6.400.000. Jadi, pendapatan maksimumnya adalah Rp6.400.000 yang sesuai dengan pilihan yang C. Demikian, dan sampai jumpa di soal berikutnya.